Waalaikumsalam. Saya pengen konseling, apakah ada waktu? Baik, Mbak Mary. Alhamdulillah saya ada waktu dan terima kasih Mbak Mary sudah mau bercerita dengan saya. Eh, Bagaimana kabarnya Mbak Mary? Saya sebenarnya ada masalah, Mbak. Masalah yang pengen saya bicarakan sama Mbak. Siapa tahu Mbak punya solusi atau apa saya harus bagaimana. Ini real, benar-benar masalah saya. Masalahnya memang bukan yang baru-baru ini, tapi dampaknya itu sampai sekarang, begitu. Baik. Sebelum kita lanjut cerita, jadi kabarnya Mbak Mary ini ada hal yang dirasakan akhir-akhir ini yang mengganggu ya Mbak. Iya, Baik. Jadi Mbak Mary ingin melakukan konseling dengan saya. Betul seperti iya, itu. Mbak. Iya. Sebelum kita melakukan proses konseling, eh, ada beberapa yang saya ingin jelaskan. Pertama, pembicaraan kita ini merupakan pembicaraan yang rahasia. Mbak, Jadi, maaf suaranya nggak dengar terlalu kecil. oh, ya, Mbak Mary, jadi eh, sebelum kita melakukan konseling hari ini, ada beberapa yang mesti saya sampaikan terlebih dahulu, karena proses konseling ini rahasia. Jadi apa yang kita bicarakan pada hari ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Kebetulan karena kita melakukan konseling melalui Zoom, apakah Mbak Mary tidak keberatan? Mbak, nggak keberatan. Ya, baik. Kemudian karena proses konselingnya melalui Zoom, jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan, seperti apakah Mbak Mary sedang berada di rumah atau di sekolah? Saya saat ini baru saja sampai kampung halaman. Kemarin mudik, sekarang baru sampai 5 menit, yang 10 menit yang lalu. Berarti di rumah ada siapa-siapa saja, Mbak Mary? Ada anak-anak saya, ada orang tua, ada adik-adik saya, ada suami. Baik. Eh, Apakah Mbak Mary tidak keberatan? Saya meminta nomor kontak suami ibu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Boleh? Apakah berkenan? Baik. Boleh? Maaf ya, saya catat Mbak Mary. Iya. Kan? 08 22 22, 311 ya, 517 ya. Baik, 66. baik. Terima kasih Mbak Mary. Kemudian Mbak Mary ketika proses konseling, jadi Mbak Mary boleh bebas menceritakan apa yang Mbak Mary rasa nyaman dan tidak ada paksaan apapun. Dan apakah Mbak Mary sudah siap melakukan konseling Iya. atau ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya pengen langsung cerita. Oh, baik. Eh, tapi apakah Mbak Mary eh, merasa nyaman untuk menceritakan masalah Mbak Mary? Insya Allah, karena saya ke sini karena percaya sama Mbak Muhtada. Terima kasih Mbak Mary. Baik, Mbak Mary silakan menceritakan masalah yang Mbak Eh, Mary jadi, alami. iya, jadi kan saya tinggal di asrama ya Mbak. Aku di komplek asrama TNI gitu. Nah, awal-awal nikah, awal nikah saya di situ oke-oke aja, baik-baik aja, cepet cepet akrab sama tetangga-tetangga samping kanan kiri rumah gitu. Dan sampai pada akhirnya sama tetangga saya yang kanan kanan samping kanan saya tuh akrab banget sampai kayak kakak adik gitu. Kemudian sama yang kiri juga akrab, pokoknya sama semuanya akrab. Baik. Nah, pada suatu hari tetangga saya yang sebelah kanan ini yang udah seperti kakak saya kalau kemana-mana, Dek ayo besukan ini, Dek ayo ke sini gitu, tiba-tiba pindah, Oh, ditugaskan pindah. suaminya ke eh, luar provinsi gitu, tiba-tiba pindah. Di situ saya sedih banget. Kemudian saya
akhirnya akrab, lebih akrab lagi sama yang sebelah kiri saya, tetangga saya yang sebelah kiri. Sebelah kiri juga lebih tua dari saya, jadi kayak ngasuh saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya saya mau mandi apa, anak saya kadang dipegangin sama dia, sana kamu mandi dulu. Sana kalau mau masak siniin anaknya kayak gitu. Jadi udah bener-bener kayak saudara. Nah, akhirnya yang sebelah kiri saya juga pindah. Saya merasa sepi, di situ saya merasa terpuruk banget. Tapi masih ada tetangga-tetangga yang lain yang depan rumah saya, kemudian yang deretan atas itu saya kebetulan juga akrab dengan semua. Akhirnya saya lebih akrab lagi ke sama depan rumah. Depan rumah kebetulan sama-sama guru juga, sama-sama orang Jawa juga, jadi nyambung gitu. Nah, setelah kita akrab, sudah seperti saudara sendiri, tiba-tiba eh, dia pindah juga, dipindahkan ke luar provinsi juga. Dan sampai pada akhirnya eh, semua pindah kanan, kiri, depan itu pindah. Yang tersisa hanya tetangga saya yang deretan atas sekitar 10 rumah. Dari situ saya masih ada sedikit trauma, takut ditinggal, tapi saya masih baik-baik aja karena saya merasa masih punya mereka nih, mereka yang di deretan atas. Nah, yang sama tetangga-tetangga saya yang deretan atas ini benar-benar sudah seperti saudara. Bahkan lebih dari saudara bisa dibilang karena kalau misalnya saya ada masalah, saya lari ke mereka. Mereka pun juga benar-benar memikirkan bagaimana jalan keluarnya, seperti itu. Kalau saya nggak masak, saya kadang makan di rumah mereka. Mereka nggak masak, mereka makan di rumah saya dan seterusnya. Dan di situ di lingkungan RT situ tuh saya tuh termasuk yang paling bisa dibilang paling rame, ya. Jadi biasanya ibu-ibu, ayo kita rujakan. Nah, itu rujakan di depan rumah saya. Ibu-ibu, ayo kita nyeblak, nyeblak di depan rumah saya. Karena biasanya kalau ditinggal tugas satu, ditinggal tugas semua. Ditinggal latihan satu, ditinggal latihan semua. Jadi kita benar-benar kompak. Sampai pada akhirnya yang saya sudah deket banget itu, jadi di situ saya meskipun perantau tidak merasa sendiri. Karena punya mereka itu dalam pikiran dan hati saya punya mereka yang seperti saudara saya. Sampai pada akhirnya semua tetangga saya yang kanan, kiri, depan, dan jajaran atas itu semuanya pindah, pindah dari satuan itu dan Bapak maaf Oh, nangis. tidak apa-apa, Mbak. Saya tetap mendengarkan. Mbak bisa menceritakan pelan-pelan. Sampai pada akhirnya semua tetangga saya yang kanan saya, kiri saya, depan saya, dan deretan atas itu semua pindah, Mbak. Di, di blok situ satu-satunya tinggal saya. Dari situ saya merasa saya benar-benar takut banget dengan perpisahan. Sampai di situ akhirnya saya pindah ke RT 4. Masih di komplek yang sama, di asrama yang sama, hanya saja eh, beda RT. Jadi saya pindah ke RT 4. Di RT 4 saya mulai dekat lagi dengan tetangga kanan kiri. Singkat cerita, setelah tetangga kanan kiri dekat lagi seperti tetangga yang sebelumnya, seperti saudara kemana-mana bareng, akhirnya tetangga saya di situ juga pindah lagi. Tersisa saya sendiri. Litingan pindah, tetangga kanan kiri pindah, depan pindah. Akhirnya dari situ saya langsung menarik diri dari lingkungan sosial. Saya udah nggak mau dekat dengan siapapun. Saya udah nggak mau, misalnya ada besukan, ada orang yang sakit, kita biasanya besuk bareng-bareng. Biasanya saya yang ngutipin iuran. Sejak saat itu saya nggak mau bener-bener nggak mau bersosialisasi. Maaf, bisa dibilang seperti itu. Dan saya kalau ada apa-apa, misalnya ada besukan, ada apa, saya cuma nitip. Saya nggak mau deket dengan siapapun. Saya takut kalau nanti saya deket, saya ditinggal pindah lagi. Dan kalau ditinggal pindah itu seperti ditinggal mati, Mbak, menurut saya.
Kenapa? Karena nggak mungkin ketemu lagi. Kalau sudah ditinggal pindahnya beda provinsi, beda pulau, itu udah nggak mungkin ketemu lagi. Dari situ saya benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial sampai saat ini. Jadi saya keluar rumah cuma untuk kerja aja. Selebihnya saya nggak pernah keluar rumah. Saya pernah juga sempat tinggal di luar asrama. Di luar asrama itu di rumah saya sendiri, Mbak. Ketika saya tinggal di luar asrama, di rumah saya sendiri, itu saya biasa lagi, Mbak. Saya bersosialisasi seperti pada umumnya, seperti saya yang dulu. Nah, pada tapi nggak lama dari itu, eh, ganti komandan, akhirnya semua anggota wajib masuk ke asrama. Jadi saya masuk ke asrama lagi, yang tadinya saya udah ceria dengan tetangga-tetangga sekitar, saya masuk ke asrama lagi, kembali lagi saya menarik diri dari lingkungan sosial. Saya nggak mau, perpisahan itu sangat-sangat menyakitkan bagi saya. Jadi saya nggak mau dekat dengan siapapun, karena pada akhirnya mereka pasti pindah, mereka pasti ninggalin saya. Begitu, Mbak. Saya tahu ini salah. Saya tahu yang saya lakukan salah, tapi saya takut buka buka hati, buka diri buat orang lain. Baik, Mbak. Menurut Perasaan Mbak saya salah benar. eh, menurut saya, Mbak, perasaan Mbak ditinggalkan oleh orang yang betul mendukung, percaya dan eh, saling apa? Saling membantu itu sangat wajar, Mbak. Jadi perpisahan perpisahan itu memang wajar ketika kita bersedih. Apa? Maaf, perpisahan itu wajar ketika eh, apa namanya membuat kita sedih ya, Mbak. Jadi dari cerita Mbak ini, maaf saya apa ulangnya, Mbak. Eh, Karena Mbak perantau ya, Mbak ya, Iya, merantau saya di saya ya. perantau, saya tinggal di Bogor, di Jabodetabek. Jabodetabek itu nggak ada saudara sama sekali. Jadi memang situasi yang membuat Mbak merantau ikut suami berarti ya, Mbak ya. Iya, Betul. Jadi tetangga-tetangga ini yang membuat Mbak merasa tidak sendiri. Betul. Oke. Eh, Setelah perpisahan itu, Mbak, apakah Mbak ada hubungan lagi? Karena kan sekarang teknologi canggih, masih ada komunikasi tidak baik itu via telepon atau bagaimana, Mbak? dengan tetangga yang Iya, berpisah. iya, betul. Sebagian masih komunikasi, sebagian hilang kontak mungkin karena ganti nomor gitu. Ah, Sebagian masih. apakah yang Mbak Tapi untuk rasakan? ketemu sama sekali enggak. Apakah yang Mbak rasakan ketika eh, ada sebagian yang bisa dihubungi, Mbak? Gimana, Mbak? Bagaimana perasaan Mbak ketika eh, teman-teman yang sudah lama berpisah dan bisa dihubungi lewat telepon? Pasti rindu, Mbak. Pasti ada Hmm, perasaan rindu. perasaan Menurut saya, kalaupun saya sekarang dekat sama orang, nggak ada yang lebih tulus dari tetangga-tetangga saya yang sebelumnya. apakah Mbak sudah pernah mencoba? Karena menurut menurut saya itu sesuatu yang belum terjadi. Menurut Mbak bagaimana? Nggak tahu ini pemikiran saya atau memang seperti itu ya menurut saya. Nggak ada yang lebih tulus dari mereka gitu. Dan Hmm. ini saya seperti ini itu cuma di lingkungan asrama aja karena saya takut dengan perpisahan. Kalau di lingkungan sekolah saya bisa akrab dengan semua. Nggak ada saya kayak gini nggak ada. Semua saya akrab di lingkungan sekolah. Jumlah eh, guru dan tenaga pendidik itu sekitar 80-an. Dan itu semua saya akrab sama mereka gitu.
Tapi kalau di asrama enggak. Baik. Kira-kira menurut Mbak, apa yang membedakan Mbak di sekolah dengan di asrama? Karena menurut saya teman-teman di sekolah itu nggak akan ninggalin saya, nggak akan ada perpisahan. Kalaupun mereka pensiun, mereka tetap ada di Bogor, masih bisa saya temui, Baik. masih bisa silaturahmi. Jadi Mbak di lingkungan asrama ya kan Mbak, eh, apakah Mbak kan mengatakan tidak mau bersosialisasi sekarang. Apakah Mbak merasa nyaman dengan perasaan itu? Sebenarnya nggak, saya merasa ini bukan aku gitu. Aku nggak seperti ini sebenarnya. Sebenarnya aku rame gitu orangnya. Tapi tapi ya itu tadi. Tapi perpisahan itu membuat saya takut. Saya Baik, merasa saya nggak menjadi diri saya sendiri sebenarnya di sini. Saya juga merasa sepi. Tapi ketakutan saya dengan perpisahan mengalahkan segalanya. baik. Tapi apakah Mbak tidak mau merasakan lagi seperti dekat dengan tetangga seperti yang dulu-dulu Mbak? Enggak. Untuk apa, Mbak? Nanti kalau deket kan mereka pergi juga, bakal pindah tugas. Baik. Jadi tapi rasa rasa didukung oleh tetangga, rasa dibantu dan rasa tidak sendiri itu apakah Mbak tidak mau merasakan kembali? Enggak. Kadang pengen, tapi dalam hati dan pikiran bertanya-tanya, apakah mungkin bisa menemukan orang-orang yang tulus kayak dulu gitu. Terus apakah mungkin mereka nanti nggak ninggalin saya, nggak pergi dari sini gitu. Jadi lebih baik saya menarik diri karena mereka pasti pindah. Saya tahu sih risikonya dari awal, tapi saya kira nggak seberat ini ditinggal pindah itu. Baik, jadi eh, Mbak sangat sangat trauma dengan perpisahan ya Mbak ya, sangat trauma Iya. dengan dan Jadi misalnya, eh, misalnya, eh, misalnya tetangga saya suaminya sekolah. Kalau habis sekolah itu kan sudah pasti pindah. Nah, saya mendengar suaminya tetangga saya ini lolos gitu, lolos habis itu pendidikan, habis itu eh pasti pindah. Saya mendengar suaminya itu lolos itu aja saya sudah nangis terus, Mbak. Pasti ini bentar lagi berarti pindah. Saya udah kepikiran. Saya udah nangis terus dan kalau benar-benar ditinggal pindah itu saya nangisnya benar-benar berhari-hari. baik, Kayak ditinggal mati, karena menurut saya seperti ditinggal mati, nggak mungkin ketemu lagi. baik, saya mengerti perasaannya Mbak. Jadi Mbak di sini ada dua dua perasaan ya Mbak. Sebenarnya masih pengen seperti dulu, tetapi takut akan perpisahan ya Mbak. Menurut Ya, Mbak, eh, apakah Mbak akan seperti itu terus? Nyaman dengan tidak bersosialisasi, Mbak? sebenarnya nggak nyaman, Mbak. Nggak Kira-kira nyaman. Itu bukan diri saya, kayak gitu. baik. Kira-kira Tapi nggak tahu juga harus gimana. ya, menurut Mbak apa yang bisa Mbak lakukan untuk bisa mencoba eh, keluar dari apa yang perasaan yang tidak mau bersosialisasi. Saya hanya pengen pindah, saya nggak pengen tinggal di asrama. Karena orang-orang di situ pasti akan satu persatu pergi, pindah. Apakah itu mungkin, Mbak, menurut Mbak? Mungkin. Makanya sekarang saya sedang mengusahakan. Baik. Terus apakah di lingkungan yang lain, lingkungan di apa maaf, di lingkungan lain apakah eh,
kejadian-kejadian seperti itu tidak bakal terulang, Mbak. Kalau selama saya pengen, kalau intinya saya pengen keluar dari asrama gitu. Jadi tinggal aja di tempat normal seperti seperti pada umumnya, bukan di asrama kayak gitu. Tinggal di perumahan atau di rumah kampung gitu. Nah, Apa kalau apa yang seperti itu membedakan? saya yakin saya akan menjadi diri saya sendiri. Saya akan balik lagi seperti saya yang dulu, yang ramai, yang Baik. Apa seperti yang itu. membedakan, Mbak? Contohnya ketika Mbak, Kenapa? apa yang membedakan, Mbak? Contohnya pindah di perumahan dengan eh, di asrama. Ya, kalau di asrama kan sudah pasti satu persatu akan pindah, Mbak. Apakah kalau umpamanya Mbak di tempat lain, tetangga-tetangga Mbak eh, tidak akan pindah, Mbak? Tidak akan pindah. Kalau misalnya saya tinggal di kampung, mereka setelah di situ. Ketika saya tinggal di asrama TNI, yang memang resikonya pasti ditinggal pindah tugas. Saya tahu dari awal memang itu resikonya, tapi saya nggak tahu ternyata setelah menjalani seberat ini. Dan orang-orang yang lain itu nggak seberat saya, tapi nggak tahu kenapa saya seberat ini sampai saya benar-benar menarik diri dari lingkungan sosial. Baik. Atau Dan yang lain juga sama, misalnya ditinggal pindah teman dekatnya, tetangga dekatnya, dan lain sebagainya. Tapi mereka baik-baik aja, nggak sehancur saya gitu. baik. Menurut Mbak, apa yang membedakan Mbak dengan teman-teman? Karena katanya teman lain itu biasa-biasa saja, tapi kalau Mbak itu eh, merasa hancur, merasa sedih, apa kira-kira yang membedakan Mbak? Nggak tahu juga, Mbak. Apakah Saya takut, ada sesuatu yang lain? nggak tahu juga, Mbak. Mungkin kurang tahu. Baik, oke. Terus maaf, kan ini Mbak Mary kan belum pindah, masih sementara proses. Apakah Mbak sudah yakin selama proses proses pengurusan pindah itu Mbak tidak mau bersosialisasi sama sekali? Mungkin saya akan mencoba, tapi sesiapnya saya itu. Baik. Ah, kira-kira Mbak, maaf, menurut Mbak, Mbak mau mencoba contohnya seperti apa Mbak untuk perubahannya? Mungkin nanti kalau ada tetangga sakit, eh, kita biasanya besukan bareng-bareng. Mungkin saya akan ikut, nggak cuma nitip uangnya aja. Baik. Ah, itu sudah Seperti bagus itu. Mbak. Eh, jadi karena maaf Mbak, Mbak sudah mau merubah sedikit-sedikit, ah, dan itu sangat membantu menjadi Mbak seperti dulu lagi ya Mbak, seperti suka bergaul, suka suka bergaul dan ya intinya suka bergaul ya Mbak, dan itu bisa bisa jadi mengubah Mbak yang eh, tidak mau berbaur dan bisa menjalin hubungan seperti dulu. Kalaupun kita tahu bahwa memang setiap pertemuan itu ada perpisahan. Gimana Mbak? Gimana, Mbak? Jadi jadi dari hasil konseling ini Mbak sudah mau merubah ya, merubah sikap yang dari tidak mau bergaul dan sedikit-sedikit bisa berbaur dengan teman sebelum pindah ya Pak. Ya Mbak, seperti itu. Nah, saya akan mencoba, tapi tidak sekarang. Karena saat ini saya melihat orang-orang itu menakutkan. Kenapa Mbak Saya berpikiran melihat seperti itu? orang-orang itu menakutkan. Ini bentar lagi pindah nih. Ini bentar lagi kayaknya pindah juga nih. Nah, seperti itu. Kemarin juga baru aja, minggu kemarin tetangga saya samping rumah persis.
baik. Meskipun Eh, saya nggak deket karena saya sudah menarik diri dari lingkungan sosial, tapi tetap saya merasakan sakitnya, merasakan sedihnya ketika dia pindah. baik. Jadi eh, yang penting Mbak ada niat kan untuk mengubah walaupun bukan sekarang seperti itu. Insya Allah ada niatan. Baik. Jadi langkah-langkahnya seperti ketika ada kegiatan di luar yang berhubungan dengan tetangga, Mbak ikut ya, seperti itu Mbak. Oke. Ya, Nah, jadi menurut Mbak setelah menceritakan permasalahan pada proses konseling ini, bagaimana perasaannya Mbak? hmm, agak sedikit lega karena sudah terungkapkan apa yang saya rasakan. Baik. Karena kan sejak saya menarik diri dari lingkungan sosial itu ya, teman cerita saya cuma teman-teman guru yang ada di sekolah gitu. Baik, jadi Mbak merasa lega ketika membicarakan masalah yang Mbak alami ya. Iya. Ya, baik. Dan Ah, setiap ya, setiap kali saya mengingat hal itu, tetangga saya yang ini pindah-pindah, pasti saya nangis, Mbak. baik. Ah, Hmm. kira-kira Seperti ketika membuka Mbak luka merasa lama. merasa kepikiran lagi dan menangis, apa yang Mbak lakukan untuk menenangkan hati Mbak? Nggak tahu, Mbak. Baik. Jadi, Paling saya telepon orang tua gitu kalau lagi di rantau gitu. baik. Oh iya, jadi Mbak sudah tahu juga ketika Mbak sudah kepikiran dengan teman-teman, caranya dengan menelpon keluarga. Karena Mbak merasa teman-teman itu sudah seperti keluarga sendiri ya Mbak ya. Baik, Betul. Mbak, karena waktu kita terbatas, jadi eh, kita akan melakukan 2 sesi. Apakah Mbak tidak apa? Apakah Mbak tidak apa-apa kalau kita melakukan 2 sesi? Tidak apa-apa, Mbak. Baik, jadi eh, kita akan bertemu eh, di pertemuan berikutnya. Jadi saya mau tahu bagaimana Mbak Mary setelah melakukan langkah-langkah yang Mbak Mary katakan tadi, bagaimana perasaan Mbak setelah itu? Contohnya ketika Mbak sudah ikut kegiatan-kegiatan dengan tetangga, eh, saya mau lihat perkembangannya Mbak. Boleh seperti itu Mbak? Iya, boleh, Mbak. Baik, eh, itu saja. Atau ada yang mau ditanyakan Mbak sebelum saya menutup sesi ini? Hmm, nggak ada sih. Baik, ya, saya akhiri sesi ini Mbak. Hmm. Terima kasih telah bercerita dengan saya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.